Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, terima kasih. Kita berjumpa kembali di channel Cangkruan Sehat ala Dr. Libriansa. Pada sesi sekarang dan mungkin insya Allah berikutnya, kita hanya akan mengeluarkan sesi YouTube-nya saja atau series YouTube-nya saja. Karena kami mohon maaf dari pengelola itu karena kesibukan-kesibukan yang eh, didapatkan dari pengelola sehingga sulit sekali untuk melakukan tanya jawab. Jadi sebagai pengelola seperti biasa saya perkenalkan yaitu sebagai host Gerdaning Tias Jatmiko, kemudian ada Dr. Alfadia Irbah Aliza Putri, ini anak saya, kemudian Dr. Ega Kartika. Kedua dokter ini sekarang sangat sibuk sekali dengan aktivitas pribadinya. Pertama jaga di tempat pelayanan kesehatan yang saat ini tempat mereka bekerja, lalu mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai macam kegiatan untuk pengembangan karir daripada mereka berdua ke depan. Mohon perkenan doa kepada kita semua agar kondisi ini berjalan lancar dengan baik. Kemudian saya sendiri adalah Dr. Libriansa, MM, SPPD, KM Dipinasim. Ini adalah riwayat pendidikan saya dan saat ini adalah riwayat pekerjaan saya. Kalau kita melihat judul kita pada hari ini, karena sebentar lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang sangat diagungkan oleh kita semua, yaitu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini mempunyai kekhasan tersendiri dibanding dengan puasa-puasa yang lainnya karena memiliki waktu yang cukup panjang dan memiliki aktivitas yang cukup padat, sehingga bagaimana kita menyikapi sebagai seorang diabetisi. Dan sebagai informasi saya sendiri adalah seorang diabetisi atau penderita diabetes untuk menghadapi dan memasuki serta melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas berpuasa atau aktivitas Ramadan selama 1 bulan penuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sebelum kita memasuki materi ini, saya mohon perkenan agar bapak-bapak dan ibu-ibu semua melihat edisi pertama daripada Cangkruan Sehat ala Dr. Libriansa, yaitu mengenal diabetes. Kemudian pada edisi yang kedua yaitu cegah diabetes dan pantau gula darah secara mandiri. Khususnya kita mengenal diabetes untuk melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi-kondisi diabetes, sehingga kita mengerti bagaimana cara kita mengatasinya. Kemudian kita akan memantau kadar gula darah secara mandiri selama kita melaksanakan ibadah puasa ini. Kembali ke topik kita, berpuasa aman bagi diabetisi. Dan kita ketahui bahwa di dalam cangkruan saya yang terdahulu, ini adalah profil obat anti hiperglikemia yang tersedia di Indonesia, dan saya kira ini juga yang tersedia di dunia untuk saat ini. Tipe-tipenya inilah semuanya. Ada beberapa memang yang tidak saya cantumkan, itu ada yang namanya tipe lain, itu tidak saya masukkan karena jarang sekali diresepkan, dan yang kedua tidak masuk dalam kondisi secara umum. Biasanya dari asuransi yang secara umum itu tidak masuk, tapi itu hanya satu atau dua golongan, dan itu sangat jarang sekali. Baik itu profil obat anti hiperglikemia yang oral, mulai dari metformin, cyanolinidion, kemudian sulfonylurea, glinit, akarbus, DPP4 inhibitor, kemudian SGLT2 inhibitor, serta obat-obat anti hiperglikemia suntikan yang kita ketahui yaitu insulin dan GLP-1 agonis atau gabungan antara insulin dan GLP-1 agonis. Jadi Bapak dan Ibu-ibu mulai sekarang dan mulai kemarin-kemarin sudah mulai untuk memperhatikan dan menghafal obat-obatan ini, sehingga masuk dalam golongan mana, sehingga enak sekali kalau kita berdiskusi, enak sekali kalau kita bertanya kepada pemberi pelayanan kesehatan atau dokter, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua.
Kemudian kita masuk ke mengingatkan kembali tentang pemantauan kadar gula darah. Apa itu pemantauan kadar gula darah, terutama secara mandiri, kemudian apa tujuannya? Yang jelas bahwa tujuannya adalah untuk pengecekan kejadian hipoglikemia, itu yang utama dulu. Apa itu kejadian hipoglikemia? Ini saya ambil layernya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Inilah kira-kira gambaran untuk mengingatkan dan memudahkan kita mengetahui apa itu gejala-gejala hipoglikemia, mulai dari ngantuk, berkeringat, pucat, rasa bingung, irritabel, dan rasa lapar. Jadi mohon Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, baik itu akan memasuki puasa ataupun tidak dalam memasuki puasa, untuk gejala-gejala hipoglikemia ini juga diperhatikan. Kemudian adalah pengecekan kejadian hiperglikemia. Bagaimana kejadian hiperglikemia atau gambaran hiperglikemia itu adalah seperti ini: mulut rasa kering, kemudian rasa haus meningkat, pandangan kabur, lemah, sakit kepala, sering kencing. Tetapi antara hipoglikemia dan hiperglikemia ini pada pasien diabetes atau seorang diabetisi itu kadang-kadang sulit sekali untuk kita perhatikan. Nah, ini adalah flyer lengkapnya untuk dan ini adalah tujuan daripada pemantauan kadar gula darah seperti tadi sudah saya ungkapkan. Dan bagaimana caranya kita untuk mengetahui ini, terutama hipoglikemia, karena efek hipoglikemia ini sangat berbahaya. Hitungan menit sampai jam saja kadang-kadang bisa menyebabkan orang menjadi pingsan atau tidak sadar, dan sangat sulit untuk memperbaiki manakala terjadi hipoglikemia telah sampai ke otaknya. Sehingga bagaimana cara kita memantaunya adalah dengan melihat cangkruan Sehat ala Dr. Libriansa edisi yang kedua, yaitu pemantauan kadar gula darah dengan menggunakan glukometer. Nah, ini yang paling sederhana. Sekarang ada yang disebut dengan pemantauan kadar gula darah terintegritas. Jadi menggunakan alat yang cukup canggih, ditempelkan, itu sudah ada di pantauan kadar gula darah yang ada, sehingga bisa dimonitor dan bisa terkoneksi dengan cepat pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang telah Bapak dan Ibu-Ibu koneksikan. Kembali kepada topik kita, Ramadan dan diabetes. Ada 3 yang harus kita perhatikan. Pertama, bahwa pada saat Ramadan itu kita akan mengatur ulang untuk makanan. Dan kemudian mengatur ulang bagaimana itu asupan airnya. Kemudian mengatur ulang bagaimana obat-obatannya. Karena siang hari kita tidak bisa makan, minum, dan tidak bisa makan obat-obatan. Nah, jadi inilah yang harus kita perhatikan. Bagaimanapun juga bahwa seorang muslim yang dewasa dan dia mengenai diabetes itu berkeinginan sekali untuk melaksanakan apa yang disebut dengan Ramadan atau aktivitas atau puasa Ramadan ini. Karena kita ketahui bahwa dari sisi prevalensi dan sebagainya, bahwa 80% bahwa orang diabetes, 80% muslim yang ada di Indonesia itu insya Allah akan melakukan puasa. Jadi akan melakukan puasa 80% itu. Jadi ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Ini adalah background-nya saja. Kita ketahui bahwa puasa ini adalah sebuah kewajiban, dan apabila kita memiliki diabetes yang mempunyai peningkatan kecenderungan untuk terjadinya risiko perberatan dan sebagainya, ini merupakan sebuah kondisi yang harus kita atasi dan harus kita cegah sehingga tidak terjadi manakala kita melaksanakan puasa atau aktivitas Ramadan, baik itu berpuasa maupun aktivitas yang lain selama di bulan Ramadan. Ini hanya gambaran saja bahwa ada 3 negara terbesar yang memiliki jumlah muslimnya, dan di Indonesia dikatakan bahwa lebih dari 1 juta orang itu menderita diabetes, dan 87,2%-nya adalah kemungkinan besar adalah seorang muslim yang insya Allah akan melaksanakan puasanya. Bagaimana perbandingan antara diabetes pada orang yang normal dan orang yang diabetes pada saat melaksanakan puasa Ramadan. Jadi begini,
Seperti sudah kita jelaskan dari pertama, tetapi ini adalah ringkasannya sedikit, bahwa pada orang normal itu maka kondisi kadar gula darah bisa disimpan di dalam, bisa diatur dan disimpan di dalam hati dan di dalam otot, sehingga manakala dibutuhkan maka akan terbentuk apa yang disebut dengan gluconeogenesis atau pembentukan gula yang baru, atau memecah glikogen menjadi yang disebut dengan glikogenolisis untuk menghasilkan gula, dan ini diatur secara seimbang. Nah, pada orang normal atau pada orang sehat. Kemudian pada orang yang sehat melakukan puasa, maka kita ketahui bahwa tidak ada asupan makan atau tidak ada glukosa yang masuk yang merangsang insulin untuk keluar, sehingga sekresi insulin itu akan menurun. Penurunan sekresi insulin ini menyebabkan peningkatan gluconeogenesis serta memecah glikogen yang ada di otot, sehingga menjadi energi dan mempertahankan kadar gula darah secara baik di dalam tubuh orang tersebut. Nah, ini pada orang fasting yang sehat, pada orang yang sehat berpuasa. Tetapi pada orang yang diabetes dan dia berpuasa, tidak ada masukan makan, kemudian terjadi insulin resisten, sehingga terjadi stimulasi pada hati yang dikenal sebagai gluconeogenesis tadi sama, tetapi ini kadang-kadang sulit dipantau karena sekresi atau tidak adanya insulin yang memadai untuk mengontrol ini. Yang kedua, karena adanya kondisi hipoglikemia awalnya, sehingga terjadi pemecahan glikogen yang lebih besar atau glikogenolisis yang lebih besar, sehingga hal ini menyebabkan apa yang terjadi yang disebut dengan hiperglikemia. Ini mudahnya, apa yang disebut dengan hiperglikemia. Nah, pada kondisi-kondisi ini karena tidak adanya masukan glukosa yang baik, sehingga sedangkan terjadinya penurunan pada level daripada insulin, sehingga memecah adanya simpanan-simpanan lemak yang ada di dalam tubuh kita, sehingga terjadi apa yang disebut dengan pembentukan benda-benda koton yang menjadi ketoasidosis. Hiperglikemia dan terjadi ketoasidosis itu adalah sebuah kegawatan, baik itu pada pasien yang tidak puasa, apalagi pada pasien yang puasa. Jadi kondisinya ini kalau seandainya terjadi hiperglikemia. Jadi beberapa yang menjadi kunci dalam pelaksanaan Ramadan. Pertama, bahwa pada orang Ramadan itu asupan minumnya itu sedikit sekali, sehingga terjadi dehidrasi. Kondisi dehidrasi ini menyebabkan viskositas atau kekentalan daripada darah itu menjadi meningkat, sehingga terjadi apa yang disebut dengan proses trombosis. Nah, proses trombosis ini menyebabkan terjadinya peningkatan adalah komplikasi dan terjadinya peningkatan proses-proses peradangan di dalam tubuh kita. Kemudian hipoglikemia itu terjadi akibat dari tidak adanya asupan atau penurunan asupan makan dan diikuti dengan penggunaan obat-obat anti diabetik yang kita pergunakan, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kondisi peningkatan angka kesakitan dan bahkan angka kematian. Terjadi hiperglikemia. Terjadi kenapa? Karena tadi dari skema yang ada terjadi ketidakseimbangan, sehingga pemecahan atau breakdown daripada glikogen itu meningkat, terjadi gluconeogenesis yang begitu tingginya, dan ini juga terjadi karena pada saat siang hari terutama kita tidak menggunakan obat-obatan anti diabetik, dan terjadi peningkatan daripada keton. Kondisi ini menyebabkan apa yang disebut dengan kegawatan pada pasien diabetes. Pertimbangan yang diberikan oleh Perkeni tahun 2019. Pertama, sebelum menjalankan puasa sebaiknya lakukan pemeriksaan rutin kondisi kesehatan secara umum. Baik itu kontrol gula darah, kontrol tekanan darah, kadar lemak, itu harus dilakukan pemeriksaan. Sebaiknya sebelum terlambat, mulai sekarang lah.
lakukan pemeriksaan. Harusnya Perkeni menganjurkan 2-3 bulan sebelum memasuki Ramadan ini Bapak-bapak dan ibu-ibu atau kita semua hendaknya melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Alhamdulillah saya sudah melakukan pengontrolan ini mulai dari 1 bulan yang lalu dan alhamdulillah terkontrol semua. Kemudian nilai tingkatan risikonya. Nanti akan saya tayangkan apa itu yang disebut dengan tingkatan risiko. Lalu jangan lupa sediakan, dan kita sendiri harus bersedia. Walaupun alatnya disediakan tetapi kita tidak bersedia karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan di dalam edisi yang kedua, itu pemantauan kadar gula darah. Kemudian ada kata-kata yang tidak menjalankan puasa bila tidak sehat. Dan ini juga kalau kita tanyakan, kalau kita berhubungan dengan apa yang disebut dengan tuntunan yang diberikan oleh Rasul, itu sudah jelas bahwa puasa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Nah, mampu ini kategorinya ya silahkan Bapak dan Ibu-ibu tanyakan kepada ahlinya, kepada para ulama, para kiai yang mumpuni tentang ilmu itu. Saya tidak meninjaunya dari sana karena saya tidak ahli dalam bidang fikih begitu ya, Bu ya. Saya takut salah. Kemudian yang kelima, penyesuaian dosis anti diabetik ini tolong tanyakan dengan baik kepada dokter yang mengelola dan menangani bapak-bapak ibu-ibu selama ini. Kemudian hindari aktivitas fisik yang berlebihan. Kita masih tetap harus melakukan aktivitas fisik, tapi hindari aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian kontak fasilitas kesehatan. Jangan lupa kontak fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian ini adalah kategori risiko selama menjalankan aktivitas Ramadan bagi pasien diabetes tipe 2 yang direkomendasikan oleh Perkeni tahun 2019. Ini risiko sangat tinggi. Ini risiko sangat tinggi. Jadi risiko sangat tinggi. Saya silahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan penilaian sendiri. Kalau menurut saya tidak menganjurkan untuk melakukan aktivitas puasa pada bulan Ramadan. Aktivitas yang lain kan bisa kita kerjakan karena ini risiko tinggi. Tentu ini silahkan ditanyakan kepada ahlinya. Pertama adalah hipoglikemia berat dalam 3 bulan terakhir. Kemudian ada riwayat hipoglikemia yang berulang dalam 1 tahun terakhir ini. Atau pernah mengalami hipoglikemia yang tidak disadari. Lalu kendali kadar gula darah yang buruk, yang berkelanjutan. Bapak-bapak dan ibu-ibu setiap melakukan pemeriksaan itu rata-rata 300. Ya sudahlah, kita harus mengetahui dan sadar diri dengan kondisi ini. Kemudian DM tipe 1 yang jelas-jelas memberikan atau mengharuskan kita untuk menanganinya dengan pemberian insulin. Lalu sakit yang secara mendadak, terjadi koma hiperglikemia dalam 3 bulan terakhir, lalu menjalankan pekerjaan fisik yang berat, ibu hamil, dan orang dengan melakukan dialisis kronik atau CKD yang telah melakukan HD. Kemudian resiko tinggi itu adalah hiperglikemia sedang, di mana kadar HbA1c-nya seperti ini. Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan pemeriksaan. Terjadinya insufisiensi ginjal, nilai eGFR, ingat bukan kreatinin, tapi nilai eGFR-nya sudah mendekati 60 ke bawah atau 60 ke bawah itu sudah gagal ginjal. Kemudian adanya komplikasi makrovaskuler yang berkelanjutan, misalnya dia ada serangan jantung, kemudian ada gangguan aktivitas daripada pembuluh darah di kaki ekstremitasnya itu tidak terlalu baik. Hidup sendiri ini artinya orang-orang yang tidak ada orang lain yang di rumah, tetapi mendapatkan terapi insulin dan mendapatkan terapi sulfonylurea. Kemudian ada penyakit penyerta komorbid yang lain yang menambahkan risiko. Usia lanjut yang frail terutama, atau
usia lanjut yang rapuh terutama, yang ada sudah penyakit yang lain yang dikenal sebagai kondisi geriatri, kemudian pengobatan yang dapat mengganggu manakala ini kita melakukan puasa. Lalu saya ingatkan kembali, yang perlu diperhatikan adalah apa itu gejala hiperglikemia dan apa itu terutama gejala hipoglikemia. Tolong Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua untuk memperhatikan gejala-gejala ini. Sekali lagi gunakan glukometer. Sedangkan untuk yang risiko sedang yaitu adalah risiko rendah pada pasien dan risiko dengan diabetes yang terkendali menggunakan obat-obatan glinik atau short acting insulin setrekago. Lalu risiko rendah pada pasien diabetes dalam kurung pasien diabetes sehat, artinya dia sudah terkendali sekali dengan terapi gaya hidup, hanya dengan menggunakan metformin, acarbo, cyanolenidion, dan menghambat DPP-4. Jadi tidak menggunakan sulfonylurea. Nah, ini adalah tabel monitoring untuk pelaksanaan pemantauan kadar gula darah selama Ramadan. Jadi sebelum berbuka, setelah berbuka, kemudian sebelum sahur, di antara sahur, kemudian di siang hari, dan ini yang diberikan oleh Verkeni tahun 2019, yaitu saya langsung kopikan saja, regimen praktis pemantauan gula darah mandiri selama puasa dan puasa lainnya tetap berdasarkan pada kriteria intensitas sesuai dengan pola dan bersifat individualis. Jadi apa yang dianjurkan yaitu pertama sebelum sahur kita harus menentukan dulu berapa kadar gula darah kita. Kemudian pagi hari, siang hari terutama tengah hari, kemudian sore hari. Sore hari itu pada saat kapan? Pada saat sebelum berbuka mungkin sekitar jam 3-an, kemudian sebelum berbuka puasa, lalu 2 jam setelah berbuka puasa, karena kita harus melihat gejala hipoglikemia atau hiperglikemia, atau bila kita merasa tidak sehat atau tidak nyaman, maka segera lakukan pemantauan kadar gula darah. Ini dimaksudkan adalah untuk pengaturan dosis atau menghentikan puasa kita manakala terdapat gejala-gejala yang seperti ini. Kemudian terapi tadi sudah saya sebutkan bahwa ini adalah tabel-tabel atau obat-obatan yang sering kita gunakan. Nah, terapi selama diabetes ini adalah penyesuaian dosis atau penyesuaian bagaimana cara pemberiannya. Pertama, manakala pemberian metformin. Metformin kalau dia terkontrol dengan metformin saja dan 1 kali sehari misalnya kita boleh berpuasa. Dan penggunaan metformin yang 1 kali sehari itu tidak perlu penyesuaian dosis. Sebaiknya dikonsumsi setelah berbuka puasa atau sesaat berbuka puasa. Kemudian kalau yang 2 kali itu tidak perlu penyesuaian dosis, dikonsumsi setelah berbuka puasa dan menjelang sahur. Kemudian 3 kali itu tidak perlu penyesuaian dosis, tetapi dosis pada bisa 2 tablet sekaligus setelah berbuka atau yang 1 tabletnya itu setelah kita melakukan sholat tarawih. Jadi atau 1 tabletnya setelah kita melakukan sholat tarawih. Jadi 2 tablet pada saat berbuka dan 1 tablet pada saat sebelum sahur atau setelah sahur. Kemudian pola yang kedua adalah kita pada saat berbuka, kemudian setelah kita pulang daripada tarawih, kita masukkan lagi satu-satu, kemudian sebelum atau setelah sahur. Kemudian yang paling baik itu adalah metformin lepas lambat. Ini juga tidak perlu dilakukan penyesuaian, diberikan setelah berbuka puasa. Saya sarankan kalau seandainya mendapat metformin sudah lebih dari 1 kali atau 2 atau 3 kali, sebaiknya gunakanlah metformin lepas lambat. Kemudian dari Perkeni juga ini penggunaan akarbus, cyanolenidion, kemudian SGLT2 inhibitor dan DPP-4. Saya sarankan bahwa sebaiknya penggunaan SGLT2 terutama ini pada puasa itu diberikan setelah berbuka puasa dengan konsumsi cairan yang cukup.
Manakala kita merasa bahwa akan terjadi dehidrasi, maka SGLT2 inhibitor ini kita switch atau kita ganti dengan obat-obat lain yang memiliki kecenderungan untuk terjadi hipoglikemia juga berkurang. Jadi obat-obatan yang selain ini yaitu baik mulai penggunaan metformin, akarbos, TZD, kemudian DPP-4 inhibitor, SGLT2. Kalau saya memang itu tetap direkomendasikan, tetapi kalau saya tanyakan betul kepada pasiennya apakah ini akan menyebabkan lebih banyaknya urin atau lebih banyaknya berkemih atau tidak. Kalau lebih banyak berkemih, lebih baik ditunda dulu atau diganti dengan obat-obat yang lain. Kemudian menggunakan sulfonylurea. Sulfonylurea, tolong carilah sulfonylurea yang sudah generasi terbaru atau generasi kedua. Ada generasi terbaru itu adalah golongan glimepiride atau gliclazid yang sifatnya MR. Gliclazid yang sifatnya MR. Saya hanya merekomendasikan dua sulfonylurea tersebut. Kalau kita sudah menggunakan dua tipe sulfonylurea tersebut, glimepiride dan gliclazid MR. Minta kepada dokter atau pelayan kesehatan bagaimana kalau diganti dengan sulfonylurea generasi kedua atau generasi yang terbaru. Dan rasanya kita tidak membutuhkan 2 dosis untuk penggunaan sulfonylurea, tetapi catatannya adalah manakala penggunaan 2 dosis, maka dosis yang dimakan setelah ataupun pada saat sahur itu hendaknya dikurangi, mungkin sampai 50% di antaranya. Penggunaan insulin. Penggunaan insulin ini bermacam-macam insulinnya, tergantung daripada insulin yang Bapak dan Ibu-Ibu dapatkan selama ini. Tapi pada prinsipnya penggunaan insulin sebaiknya kita berikan pada saat berbuka, dan kalau seandainya harus diberikan pada saat sahur, itu usahakan pengurangan dosis 25-50%. Sebaiknya minta kepada dokter yang merawat, insya Allah itu bagaimana kalau seandainya kita lebih merekomendasikan untuk penggunaan insulin tipe baru yang sekarang sudah ada dan sudah ada rasanya masuk di dalam asuransi tertentu. Jadi saya kira seperti itu yang perlu. Ini adalah penyesuaian dosis manakala menggunakan premix. Tanyakan kepada dokternya, tapi yang penting bahwa manakala penggunaan lebih dari 1 kali, penggunaan pada saat sahur itu diminta untuk pengurangan dosis 25-50% daripada dosis yang ada, daripada dosis sebelum puasa. Tolong ini betul-betul kita perhatikan, dan jangan lupa sekali lagi kita tetap melakukan pemantauan gula darah secara ketat untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Prinsipnya dan sebagai kesimpulan adalah bagaimana caranya kita dalam melaksanakan kegiatan aktivitas di dalam bulan Ramadan ini, baik itu berpuasa maupun beraktivitas yang lain dalam bulan Ramadan ini, adalah pertama nilai risiko pada diri kita manakala kita melaksanakan aktivitas yang dimaksud. Yang kemudian yang kedua, pantau gula darah sesering mungkin. Nah, itu sudah ada patokan-patokannya. Kemudian yang ketiga, segera konsultasikan dan segera kontak pelayanan kesehatan. Jadi pusat pelayanan kesehatan itu pasti kita harus punya kontak, dan mulai sekarang komunikasikanlah yang baik dengan dokter bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sehingga diharapkan bahwa beribadah kita dalam bulan Ramadan ini beribadah secara aman, secara nyaman, dan sesuai panduan, baik itu panduan secara keilmuan, apalagi panduan secara keagamaan. Karena untuk kita ketahui kenapa misalnya ada keringanan tertentu pada orang dalam melaksanakan puasa, dikatakan di situ manakala mampu, itu adalah tentunya itu sudah sesuai dengan keilmuan yang ada.
Mari sama-sama kita satukan pikiran dan persiapan kita untuk sama-sama menghadapi bulan Ramadan ini sehingga kita dapat beribadah secara total. Semoga apa yang saya berikan ini ada manfaatnya dan semoga kita semua mendapat barokah dan lindungan serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon perkenan maaf kalau seandainya ada yang kurang pas atau ada yang tidak sependapat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.